Selamat Tahun Baru 2026. Semoga menjadi lebih baik dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, disinilah lokasi di Jalan Pemuda Jepara. Pada malam hari ini, tepatnya pada hari Rabu malam Kamis, di penghujung tahun 2025, menyongsong tahun 2026, kami dari Radio Erlisa FM Jepara mengadakan acara Erlisa of Air Dialog dan Musik. Masdarul mawahib ya durra al-uralil haji indakum afdalul gilmana afdalul gilmana ya toibah ya toibah ya dawal ya nai sakitali wal hawa wal hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Isam dan juga Gus Sahil. Ya, alhamdulillah di malam hari ini kita sudah diberikan kesehatan, kelonggaran waktu sehingga kita bisa bertemu di Jalan Pemuda ini untuk berdialog tentang dalam rangka menyambut Tahun Baru 2026. Ini di penghujung tahun 2025 tentunya banyak sekali kenangan-kenangan yang bisa kita petik dan juga evaluasi mungkin kurang bagaimananya, atau bahkan banyak sekali kenangan-kenangan indah pada tahun 2025 dan kita menyongsong tahun baru di 2026. Seperti apa identifikasi, harapan dan juga mimpi-mimpi kita yang mungkin belum kesampaian di tahun 2025 dan ingin sekali di tahun 2026 nanti mimpi kita bisa terwujud gitu loh Gus, dan membuat Jepara ini dapat mencapai harapan-harapan tersebut. Kemudian seperti apa juga mungkin perasaan-perasaan kita yang selama ini belum menyentuh atau belum, kita itu merasa belum dapat gitu, Yi Hisam dan juga Gus Sahil, dan seperti apa supaya nanti di tahun 2026 keinginan-keinginan kita itu nanti semoga bisa terwujud. Ini opening statement dari Yi Hisam dulu, nanti beralih ke Gus Sahil, monggo. Terima kasih Mbak Dinda. Tema ini bagus sekali. Jadi yang ada dua kata kunci yaitu asa dan mimpi. Nah ini luar biasa. Nah, mimpi dulu baru asa. Mimpi dulu baru asa. Jadi kalau Amerika itu punya the dream of America. Amerika itu punya mimpi. Pertanyaan kita yang pertama, kita mimpi apa sekarang? Kalau secara pribadi, mimpi kita untuk diri kita apa? Untuk ke depan apa? Atau yang sudah mimpi kita yang sudah tercapai apa? Ini mimpi. Seseorang bukan mimpi itu tidur itu tidak, tapi keinginan ya atau harapan. Ya, beda mimpi itu hal yang menjadi cita-cita, dream itu aja lah gampangnya. Nah, dari mimpi itu kemudian kita punya harapan, hope namanya, harapan. Nah, harapan inilah yang nanti akan kita implementasikan. Makanya ini di dalam Al-Quran itu jelas, wal tandur nafsum ma qaddamat lihat. Jelas ini dasar kita gitu ya. Dasar kita bagaimana kita masuk aja lah tahun 2005 ini untuk 2026. Wal tandur nafsum ma qaddamat lihat.
Artinya apa? Kita ini menganalisis, kita ini memahami yang tahun 2005 ini menurut jenengan tadi, apa yang belum tercapai dan apa yang sudah tercapai, dan itu nanti untuk kemudian kita perbaiki, kita teruskan atau kita inovasi untuk tahun 2026. Jadi tidak ada kata kegagalan. Nah, karena ini yang namanya tahun, yang namanya waktu, time itu adalah proses yang terus kontinu. Tidak ada yang namanya kegagalan. Berarti kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Nah, gitu. Ya. Jadi masih ada waktu untuk melakukan yang lebih baik, lebih baik. Nah, ya makanya ada dua nanti Gus Sahil akan bisa menerangkan secara real lah. Jadi ada dua gini. Iya. Untuk kita, nah ini ya, itu namanya kita ini punya mimpi pribadi, personal dream. Iya. Nah, kemudian untuk Jepara, kita ini punya yang namanya collective dream. Jadi mimpi bersama bagaimana Jepara itu baik. Mimpi untuk diri kita sendiri, bagaimana kita sendiri ini menjadi lebih baik. Nah, ini yang nah, prosesnya dari mana? Prosesnya adalah dari evaluasi, prosesnya adalah dari introspeksi diri, dan seterusnya. Apakah ada kekurangan, apakah ada yang belum terlaksana, kemudian kita nanti bisa lakukan berikut pada tahap berikutnya, pada tahun berikutnya. Wal tandur nafsu makodamat yang tadi 2025. Kemudian kita nanti akan lagi kita laksanakan, akan lagi kita implementasikan, atau akan lagi kita rencanakan. Makanya konsep harapan itu pasti ada 3. 1, tujuan yang jelas. Kedua adalah strategi yang yang bagus. Dan yang ketiga harus punya fokus pelaksanaan yang jelas juga. Nah ini contoh lah, kita personal, kita kemarin apa yang sudah kita lakukan, kita punya mimpi apa pribadi. Dalam bahasa enaknya itu kita punya resolusi apa yang kemarin itu sudah dilaksanakan atau belum. Nah, contohnya umpamanya saya, besok kemarin itu saya punya mimpi. Nah ini punya mimpi adalah ingin menjadikan Jepara ini benar-benar memiliki karakter yang sama dengan karakter-karakter yang kita sudah punya pahlawan. Ratu Kalinyamat, Raden Ajeng Kartini, Ratu Sima. Nah, apa di situ? Di situ kemajuan yang punya karakter kejeparaan. Nah, kita identifikasi maritimnya bagaimana, pertaniannya bagaimana, dan seterusnya. Dan ketika itu belum terlaksana, maka 2026 akan kita rencanakan kembali. Itu yang mimpi untuk Jepara. Mimpi untuk Jepara. Iya. Jadi beda ya, mimpi untuk pribadi maupun mimpi untuk Jepara. Ya. Kalau tadi personal, sekarang kolektif. Nah, iya. Ya, seperti itu. Landasannya kita itu ada sederhana itu aja. Nah, pertanyaan kita ketika kita tidak punya mimpi, ya mati wae. Iya betul. Untuk apa ya? Untuk apa hidup? Iya, ya ayo kita bermimpi yang bagus, yang indah. Bermimpi yang indah, yang punya jangkauan ke depan lebih baik. Hari ini itu bukan sebagai kegagalan. Hari ini bukan sesuatu yang ketertinggalan. Karena kita masih punya waktu yang terus berlanjut dan berproses. Kalau kita punya itu, dalam personal pun akan optimis. Hidup itu optimis. Di Jepara pun akan maju. Mulus. Magadir ya qalbil ala, magadir wisdom bil ala, magadir ya qalbil ala, magadir wisdom bil ala, magadir wisdom bil hayati,
مشاوير واستنى الحياة مقادير واستنى الحياة مشاوير واستنى الحياة مقادير 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 يا قلبي العنا مقادير واستنى الحياة مقادير يا قلبي العنا مقادير واستنى الحياة مقادير واستنى الحياة مشاوير واستنى الحياة مقادير واستنى الحياة مشاوير واستنى الحياة مقادير مقادير. Kita bangga ya sebagai masyarakat Kabupaten Jepara karena kita punya 3 tokoh pahlawan nasional yang itu sangat tersohor. Ada Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, dan Raden Ajeng Kartini. Dan ini ditambah lagi pas muntuk-muntuk ini ada Siapa? Sosro Kartono. Kayaknya mulai diperjuangkan ini, semoga bismillah bersama-sama. Baik, ini Gus Sahil kayak gimana sih tanggapan dari Gus Sahil tentang tadi loh Gus yang disampaikan Hisam kan, ayo kita bersama-sama untuk meraih mimpi. Nah kalau kita tidak punya rencana, tidak punya langkah-langkah menuju ke sana, terus gimana gitu loh? Kita diminta untuk bermimpi, kita jangan lokro gitu ya Gus. Kalau nggak punya mimpi jangan hidup dong gitu. Intinya seperti itu. Tapi langkah-langkah menuju ke sana, caranya, fase-fasenya, step by stepnya itu loh yang rumit. Biasanya banyak, terutama pemula-pemula yang generasi muda yang mulai beranjak dewasa ini Gus. Susah banget ini ya untuk menuju ke sana. Membangun mimpi. Iya, membangun mimpi kayak gimana itu Gus? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Jadi memang apa ya, seorang pemuda atau kita sebagai makhluk Tuhan itu sebenarnya kan sejak lahir itu sudah dikaruniai dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Semuanya sudah dibekali oleh Tuhan dengan bekal yang sama, punya akal, punya pikiran, punya kekuatan, punya apa ya, keinginan untuk menjadi lebih baik, keinginan untuk maju. Saya kira semuanya sudah ada di dalam diri kita. Artinya mestinya tiap-tiap personal itu tidak boleh minder dengan dirinya sendiri. Iya, betul. Karena bekal yang telah diberikan Tuhan kepada kita itu sebenarnya adalah sesuatu yang sama. Oleh karenanya maka keraguan-raguan atau ketakutan yang terkait dengan cara membangun mimpi atau meraih masa depan yang lebih baik itu saya kira adalah sesuatu yang tidak dibenarkan atau kurang pasti. Nah, bagaimana agar supaya itu kemudian bisa kita raih? Ya tentu yang pertama itu kita harus terus mengupgrade diri kita untuk selalu up to date, selalu ingin lebih tahu, selalu mengerti yang terkait dengan perkembangan zaman, selalu jangan sudah merasa bangga dengan apa yang sudah kita miliki. Ini yang seperti itu. Intinya terus mengikuti perkembangan. Terus mengikuti perkembangan seperti itu. Karena di dunia sekarang itu semua kan serba dinamis. Perubahan itu menjadi sesuatu yang saya kira sekarang sangat cepat sekali. Oleh karenanya maka orang-orang yang bisa menyesuaikan dirinya dengan perubahan itu, dan bahkan dia bisa membuat inovasi-inovasi yang terkait dengan perubahan itu, dialah nanti yang akan menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Oleh karenanya upgrade diri itu menjadi penting, upgrade keilmuan, upgrade skill, upgrade kapasitas, upgrade performa kita. Itu saya kira menjadi sangat penting terutama untuk pemuda-pemuda sekarang. Terutama untuk Gen Z sekarang itu. Apalagi Gen Z itu sekarang sudah tidak sama ketika dulu kita kecil yang minim fasilitas. Sekarang anak-anak muda sekarang itu sudah penuh dengan fasilitas. Jadi mereka ingin mengetahui apapun dari sumber manapun itu sudah bisa sekarang itu, kapanpun dan dimanapun, karena sekarang zamannya itu sudah zaman digital seperti ini. Jadi berarti kesempatan untuk maju itu mestinya lebih besar, lebih terbuka. Oleh karenanya maka
itulah peluang besar untuk membangun mimpi-mimpi tersebut itu. Gitu. Jadi tidak ada kemudian kita itu minder dengan diri kita sendiri, meskipun kita lahir misalnya dari keterbatasan, tapi buktinya justru seorang pelaut yang handal itu kan tidak lahir dari ombak yang tenang. Pelaut handal itu justru lahir dari ombak yang bergulung-gulung yang besar, dengan kapal yang mungkin bocor, dia bisa mengatasinya, kemudian sampai di tujuan. Itulah pelaut yang handal. Kalau jadi tidak kita ada tantangan, optimis itu. Kalau semakin tidak ada tantangan berarti enggak bisa betul, ya? Betul. Ya, itu Mbak saya kira. Iya. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah maha adil kepada semua hambanya. Tinggal hambanya sendiri yang mengolah itu, memperjuangkan, memoles, sehingga dia menjadi manusia yang bisa menggapai mimpi-mimpinya. Kalau gitu berarti kita yang mungkin kadang-kadang banyak problem yang menghimpit, banyak masalah itu patut berbangga ya, karena itu mengasah diri kita untuk lebih bangkit kembali. Betul, mengasah kita untuk agar kita lebih tahan banting, bangkit lagi, berusaha lagi, lebih ulet, dan selanjutnya. Sehingga kemudian nanti di suatu titik kita akan meraih apa yang kita impikan. Misalnya seperti itu. Iya, terkadang kan ada ya Gus, di tahun 2025 banyak sekali keluhan, mengeluh karena ini, mengeluh kenapa ya Tuhan terus menguji saya, kenapa saya terus diberi cobaan, apakah nanti di tahun 2026 saya bisa melewati ini semua dengan harapan-harapan yang saya impikan begitu, tetapi tidak mau berusaha. Nah ini solusinya bagaimana Gus, supaya mereka yang selalu mengeluh, termasuk saya sendiri deh Gus, ini sering banget mengeluh begitu ya, merasa belum, merasa Allah kok nggak adil ya, mereka dikasih kenikmatan seperti itu kok saya enggak ya, padahal sebetulnya nggak seperti itu gitu loh Gus. Nah ini betul, itu saya kira manusiawi sekali ya, karena manusia itu memang cenderung melihat kepada orang lain yang lebih perfect. Dan itu dimanapun saya kira itu, sehingga kemudian dia merasa bahwa masih kurang, kemudian Tuhan seolah-olah itu tidak adil kepada dirinya. Betul, itu yang sering saya keluhkan seperti itu. Mohon maaf, saya jujur aja ini Gus. Iya. Padahal sebenarnya manusia itu sudah itu tadi oleh Tuhan diciptakan dengan bagiannya sendiri-sendiri. Jadi karena kita itu oleh Tuhan diciptakan dengan bagiannya sendiri-sendiri yang tidak sama dengan yang lain, maka satu-satunya jalan adalah menikmati bagian kita. Kita nikmati bagian kita ini agar semuanya itu hidup ini menjadi lebih tenang, lebih nikmat, lebih kita syukuri, dan kita menjadi hamba yang lebih bisa berterima kasih kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak bisa menikmati terhadap apa yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita, yang kita kedepankan pasti adalah itu tadi, keinginan-keinginan yang belum kita tercapai, yang pada akhirnya kita lebih banyak mengeluh daripada berterima kasih kepada Tuhan. Nah itu yang mungkin saya pribadi atau teman-teman yang lain belum bisa ini Gus. Ya betul. Semoga memang semuanya harus belajar seperti itu. Iya. Jadi karena kan Tuhan itu pasti nanti akan tahu kalau hamba saya itu mau berterima kasih, nanti kan akan saya tambah. Artinya gini, bahwa sesuatu yang besar itu, ini viral lagi loh Gus nanti. Sesuatu yang besar itu akan diberikan oleh Tuhan ketika wadahnya itu siap. Kalau wadahnya belum siap, maka tidak akan Tuhan itu memberikan tanggung jawab atau anugerah atau berkah yang sangat besar. Berarti kalau mengeluh itu wadahnya belum siap ya Gus? Di antaranya seperti itu mestinya. Cuma mengeluh kayak ngono. Enggak boleh mengeluh. Tadi loh, kita menikmati yang sudah kita rasakan, yang itu menjadi anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Karena memang kita bisanya seperti itu. Karena kita itu hamba, Mbak. Hamba itu yang diciptakan, Tuhan yang menciptakan. Kita harus sadar sesadar-sadarnya sebagai seorang hamba. Gus, baik, terima kasih Gus Sahil. Selamat rohani termasuk ya di penghujung tahun. Ini kan refleksi aja sih sebenarnya. Iya. Nyambung ya apa yang disampaikan Gus Sahil, Hisam, seperti apa tadi, supaya kita itu tidak selalu diberikan merasa kurang, ngeluh,
kita nikmati aja. Tadi saya menggarisbawahi ya, kita nikmati aja apa yang kita miliki saat ini. Kalau memang pendapatan kita sehari itu 20.000, ya jangan bermimpi lebih dari itu gitu loh. Jadi nanti malah banyak hutang gitu ya. Nah kayak gimana nih dari Isa, mungkin ada himbauan-himbauan untuk supaya kita ini tenang, supaya ini kita bisa selalu mawas diri, dan juga kita ini di tahun kemarin 2025 mungkin kita banyak sekali kekurangan menata hati. Di tahun 2026 supaya hati kita bisa adem, ayem, tentrem, itu kayak gimana gitu ya? Kalau personal dulu ya. Iya. Jangan-jangan kita ini tidak pernah tidak pernah punya mimpi. Waduh. Sehingga yang ada kemudian mengeluh tadi. Kita tidak pernah, umpamanya ya, malam ini tanggal 1, kita punya apa, kita mimpi apa untuk kemudian setahun yang akan datang yang menjadi tujuan itu bisa kita laksanakan. Jangan-jangan hari ini atau yang kemarin 2025 masuk pertama, jenengan nggak punya mimpi. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ya, makanya ngeluh. Kok ini ya urip. Oh gitu ya. Karena ketika kita punya mimpi, ini kita loh ya. Ketika kita punya mimpi, maka kita tidak ada center, ada sorotnya bahwa tujuan saya dalam 1 tahun ini, resolusi saya dalam 1 tahun ini saya harus melakukan ini. Nah, adapun Tuhan tadi memberikan yang lain itu bonus. Oke. Tapi kita harus punya garis yang lurus jelas bahwa tahun ini target saya seperti ini. Apakah kayak gitu perlu ditulis gitu, Gus? Step by step gitu. Kalau dari awal Januari. Nah, makanya kita harus tadi rencanakan betul. Kemudian setelah kita rencanakan strateginya bagaimana. Kalau kemarin kita tidak punya rencana, tidak punya mimpi, nah mulai hari ini harus punya mimpi. Nah, yang kedua sekarang kolektif sekarang. Kita ini hidup sosial, interaksi sosial satu sama lain. Kita interaksi dengan realitas yang ada. Ini kolektif ini. Realitas paling kecil adalah keluarga. Kemudian naik lagi adalah tetangga. Kemudian naik lagi sampai ke Jepara. Nah, pertanyaan kita adalah, nanti ini Gus Sahil ini yang terangkan. Ada enggak? Gini ya, ada enggak kemudian mimpi kolektif Jepara yang itu semua masyarakat Jepara harus menuju ke situ? Jangan-jangan kita nggak punya apa-apa di situ. Nah ini nih yang jangan-jangan kita bilang ini contoh visi kita sudah jelas mulus. Jangan-jangan hanya mulus terus. Nah, umpamanya gitu ini. Artinya apa? Ini harus kemudian diimplementasikan, disosialisasikan, diimplementasikan. Kemudian kita evaluasi tidak hanya hari ini. Jangan berharap, ini kok belum berhasil mulus, tidak bisa. Inilah proses. Ketika kita berbicara sudah kejeparaan, tidak boleh berbicara hanya mengatakan 1 tahun ini gagal, 2 tahun ini gagal, nggak bisa. Karena itulah prosesnya. Kalau sekarang pokoknya, Gus Sahil, jalan. Kita baru berfokus ke jalan semua. Nah, kita nanti akan evaluasi bagaimana infrastruktur 2026, bagaimana jalan, kemudian ini belum berarti gagal, nggak bisa. Gitu ya. Karena apa tadi? Mimpi yang terus tidak hanya sekarang, harapan yang tidak hanya 1 periode tapi berkelanjutan. Kesalahan kita itu ketika ada yang kurang langsung kita justifikasi bahwa itu gagal. Dan itu mindset itu tidak hanya personal tapi ingatan kolektif, kerja kolektif juga seperti itu. Padahal tadi ada rencana, ada strategi, dan ada pencapaian target, pencapaian tujuan. Nah ini yang kita lupa. Nah makanya nanti Gus Sahil akan bilang, wah
nanti akan menerangkan itu secara real ini karena beliau yang paham. Iya, iya. Nah ini Iya. kalau Nanti viral lagi. kalau saya sederhana itu, kita tidak bisa yang ini 2005 itu adalah proses menuju 2006, 2006 proses menuju 2007 dan seterusnya. Ini namanya daur tasalsul yang terus akan berjalan. Jangan sampai sekali lagi sesuatu yang belum terlaksana kita katakan gagal. 2026 itu melihat generasi stroberi tadi, bagaimana 2026 anak-anak muda kita generasi stroberi ini tidak membusuk. Artinya membusuk itu apa? Bukan membusuk, bukan, artinya kuat. Dia punya kekuatan lebih, dia punya kekuatan yang luar biasa ketika menghadapi tantangan-tantangan, tidak mengeluh. Nah, kita contohkan ini, Gus. Teman-teman di Malaysia itu, anak-anak itu, ketika punya HP itu, dia mencari beasiswa ke sana kemari. Nah, sekarang generasi kita itu cari apa? Iya. Ini harus diarahkan ini. Apa sing digoleki? Iya. Ini contoh loh ya. Iya. Nah, artinya bahwa ini kita harus memanage itu dengan baik. Ini kita generasi muda, saya wis tua sih, wis ngono iku. Ini anak-anak kita, nerusake dalane nek sing tuwa. Nerusake dalane. Nah, ini 2025 ini kita sudah melihat betul bahwa bagaimana perkembangan anak-anak kita. Lebih-lebih ketika bapak dan ibunya itu adalah sibuk, Gus. Satu hari kemudian dia ditinggal. Ini jelas ini 2025. Nah, ke depan ini bagaimana mereka kita sibukkan dengan hal-hal yang positif. Ini yang harus punya perencanaan yang bagus. Nah, jangan ada hal-hal yang justru sesuatu yang gini, wes halah ini jangan. Justru ketika ada tantangan tadi, ujian tadi, Gus, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa tantangan, bahwa kelemahan, ujian itu untuk menuju ahsanu amal, sesuatu yang profesional, sesuatu yang baik, ahsanu amal. Ini yang penting. Ya taibatu li rasulillahi muhibban birrawdati sakanat rubi wa jiwaril hadi Muhammad. Ya taibatu li rasulillahi muhibban birrawdati sakanat rubi wa jiwaril hadi Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Seperti apa Gus Sahil untuk menata diri, menyambut mimpi secara kolektif untuk Kabupaten Jepara supaya Kabupaten Jepara ini terus berkarya gemah ripah loh Jinawi toto tentrem karto raharjo ing sambikala tutwuri handa yani ngoten lho yi Gus. Betul. Saya melihat, Mbak, masyarakat Jepara itu apa ya, kalau dilihat dari sisi kreativitasnya, kemudian usaha-usaha yang dilakukan itu saya kira menjadi masyarakat yang luar biasa, sudah luar biasa. Bagaimana kita melihat bahwa di Jepara itu di sudut-sudut tempat itu berdiri kafe-kafe, tempat usaha, UMKM, lalu kemudian juga bagaimana masyarakat itu bisa menata potensi pantainya sendiri-sendiri menjadi bersih, ditata, lalu kemudian di situ ada wisatawan. Itu masyarakat saya kira di Jepara itu sudah sangat luar biasa. Nah, ini mestinya harus ditangkap oleh pemerintah daerah agar supaya pemerintah daerah itu menangkap hal itu. Dan saya memimpikan itu Jepara punya kayak semacam spot-spot
taman kota yang bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga yang sifatnya taman itu modern, Mbak. Modern itu artinya sama seperti kalau kita pernah jalan-jalan ke kota-kota besar itu, bagaimana penataan taman itu bisa ditata secara modern sehingga kita itu sangat kerasan di situ. Kita tidak melihat taman kota itu seperti taman PAUD, seperti sekarang gitu loh. Kalau sekarang kan kita kesannya kalau kita ke taman kota itu kan seperti taman PAUD. Paling di sana ada ban-ban warna-warni, kemudian di sana ada jongkitan, kemudian ada bandulan, hanya ayunan kan gitu toh, sorotan. Nah, itu. Dan itu saya kira sudah berpuluh-puluh tahun konsepnya juga seperti sama. itu. Padahal masyarakat ini sudah berubah. Kita melihat misalnya di Jalan Pemuda ini begitu ramainya dengan waralaba ya. Hampir tiap minggu, mungkin hampir tiap bulan di Jalan Pemuda itu tumbuh tempat-tempat UMKM atau restoran-restoran baru. Dan kemudian masyarakat itu bisa tumplek-plek di sini dan kerasan di sini sehingga suatu saat kadang mengganggu jalan itu. Mestinya pemerintah itu bisa memecah itu, misalnya dengan membuat taman-taman kota yang modern seperti taman kota yang ada sekarang, yang kesannya itu tidak seperti taman PAUD gitu. Karena kalau kota itu banyak spot-spot yang membuat kerasan keluarga, ini membuat masyarakatnya lebih bahagia, Mbak. Kalau masyarakatnya itu lebih bahagia, maka secara sendirinya pemerintah kota tersebut itu akan menjadi kota yang masyarakatnya maju berkembang baik, sehingga menjadi daerah yang tadi itu makmur, gemah ripah lojinawe, aman. Nah, sayangnya kita masih belum melihat upaya-upaya itu. Misalnya ya kita lihat di Jalan Pemuda saja itu jalannya masih belum rata, yang pinggir dengan yang tengah itu. Gitu. Ini evaluasi yang membangun apalagi yang lain. Gitu. Jadi saya memimpikan di Jepara itu udahlah itu diganti itu. Taman-taman PAUD itu diganti dengan yang lebih modern. Mungkin ini bisa nanti didengar oleh Pak Bupati, mungkin direspon. Iya, semoga ya Pak Bupati ya menyaksikan ya podcast kita nanti ya. Kita share-share ke sana nanti. Betul. Jadi jangan kalah dengan masyarakatnya sudah berlari kencang. Pemerintah daerahnya juga harus berlari kencang. Birokrasinya juga harus mengikuti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Bahkan menangkap yang belum diinginkan oleh masyarakat, jadi bisa maju selangkah lebih depan. Kemudian juga mempertimbangkan nanti drainase di musim hujan yang kemudian masih kita lihat kalau ada hujan besar itu cepat banjir, itu saya kira juga harus dipikirkan kali itu. Pokoknya kalau di Jalan Pemuda itu hingar-bingarnya seperti ini itu harus ditangkap oleh pemerintah bahwa keinginan masyarakat Jepara yang mewakili Jalan Pemuda ini. Ini kebanggaan kita juga Jalan Pemuda. Kita juga. Iya. Kalau ini tertata spot-spot seperti Jalan Pemuda ini semakin banyak, wisatawan saya kira senang. Jalan-jalan malam-malam nanti mungkin lama-lama seperti di Malioboro. Iya, closing statement dari Yihisam sebagai harapan-harapan dari Yihisam untuk kita semua masyarakat di Kabupaten Jepara, untuk para seluruh warga NU juga ini karena mewakili PCNU, Nahdiyin di segenap naungan PCNU Kabupaten Jepara seperti apa, dan juga secara umum seluruh masyarakat Jepara, pemerintah dan Gen Z. Monggo. Terima kasih sahabat Alisa. Kita harus pahami ini, kita harus pahami bersama karena ini mimpi dan harapan bahwa secara historis Jepara itu sudah mengglobal, sudah mendunia. Jadi dari mulai Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, Raden Ajeng Kartini, Sosro Kartono itu sudah mengglobal. Iya. Jadi tanpa harus dikeluarkan itu sudah mengglobal. Sudah banyak dikenal di seantero mancanegara karena kota ukirnya itu. Ya tidak hanya itu, banyak sekali pahlawannya. Kalau kita mengikuti
pendapatnya McLuhan bahwa kita ini sudah global village. Kita ini di pojok, Kota kecil, pojokan, pojok utara, kota tua, kota tua. Tapi apa? Kita terkenalnya sudah mengglobal. global. Ini modal dasar. Ingat, ini modal dasar Modal kita dasar. bagaimana mengembangkan Jepara ke depan. Jadi ini pertama. Nah, sekarang ini Gus dan ini masyarakat semua, bagaimana kita ini mendorong semua orang termasuk pemerintah punya satu program yang itu nanti bisa mengcover semua roda ekonomi. Ini yang penting. Punya satu program yang bisa mengcover semua roda perekonomian di Kabupaten Jepara. Jepara. Oke. Ini yang harus kita pikirkan. Jadi ini tadi mimpi itu, ide itu, harapan itu bagaikan nih guys, segitiga itu. Jadi ini terus kemudian bisa Sama kemudian semuanya. Nah, dari mana? Salah satunya tadi Gus, dari pariwisata. Pariwisatanya. Ketika kita mampu menggerakkan pariwisata, maka semua sisi akan kena. Ya, contoh pertanian akan kena, perkebunan akan jadi. Tadi yang kita harapkan di sini semua bisa terjual, selling bisa masuk semua. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kan gitu harus gitu, harus ada solusinya. Nah, kita butuh, ini saya loh ya, kita butuh tempat transit yang jelas. Tempat transit ini langka, tempat transit yang jelas, Regol Ngabul itu, ya itu sebagai pintu gerbang pariwisata. Dari sana transit pariwisata, informasi pariwisata, apapun bisa nanti di sana. diperoleh akses. Kemudian itu nanti akan menjadi jaring-jaring ke seluruh desa-desa yang punya pariwisata. Jadi di sana itu adalah Tourism Information Center-nya. Jadi orang kemana akan rekreasi kemanapun di Jepara itu Di nanti situ ada transitnya di petunjuknya. situ. Kita jual paket pun di situ. Mau ke Setro di situ kita sediakan mobilnya dia turun, armadanya turun, kita sediakan mobil, kita antar ke sana. Mau ke Songgolangit kita ke sana. Nah, ini yang sebenarnya harus dipikirkan. Apa akhirnya? Gerak ekonomi jalan, di desa jalan, di kota jalan, dimanapun jalan. Jadi logika orang pergi pariwisata itu logika nyaman, sudah tidak berpikir lagi aku iku loh arep opo, tidak, sudah setelah Bu ini jadwalnya jam sekian kita ke sini, jam sekian kita ke sini, jam sekian kita ke sini, jam sekian kita ke sini. Kalau ke Karimun Jawa itu gini. Akhirnya apa? Pariwisata desa yang kita harapkan beliau Mas Bupati ini keliling desa, ngantor desa ini dengan membangkitkan UMKM, membangkit pariwisata, ada follow up-nya. Resolusi kita, mimpi kita, harapan kita 2026 ini setelah infrastruktur, maka kita melangkah kepada tadi apapun bentuknya pariwisata yang harus tersentral seperti itu dan seterusnya. Ini penting sekali. Dan ini kayaknya bukti nyata apa yang dilakukan oleh Mas Bupati menuju atau berkeliling ngantor desa, jihadnya ini bisa terwujud. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara melakukan itu? Ya semua kepala dinas yang berkaitan harus gerak bersama, satu visi, satu misi. Nah, itu yang harus kita lakukan. Iya, betul. Hari ini, malam ini, yang kemarin itu kita sudah banyak tantangan, sekarang 2026 harus punya resolusi baru. Bagaimana dari pariwisata contohnya, Jepara ini semuanya, ekonominya, kehidupannya bergerak hidup. Jihad untuk Jepara ya Gus ya. Resolusi jihad untuk Jepara. Baik, terima kasih Ihsan Gosahil, dan juga ini yang terakhir saya pengen mendengar komentar atau tanggapan dari Ihsan ataupun Gosahil berdua
untuk kegiatan Erlisa, menginovasi dan mensupport buat Erlisa, kami mengadakan acara Erlisa Off Air Dialog dan Musik di Jalan Pemuda ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan setiap akhir pekan. Seperti apa kesannya? Sekecil apapun yang kita lakukan dan hasilnya sebesar apapun nanti, itu dimulai dari langkah kecil. Nah, Erlisa itu ketika akan mengubah Jepara itu melalui langkah kecil itu. Kita tidak bisa mengubah yang besar dan besar, enggak. Lagi terus step by step. Ketika mindset seseorang itu nanti sudah masuk di sini tanpa harus dikomando. Oh, setiap hari ini ada Erlisa. Dan itu ada sesuatu yang baru, tema yang baru, dan itu update. Nah, ini Erlisa ini laksanakan asal istiqomah, itu menjadi berkah. Ini itu gitu. Peribahasanya berakit-rakit kahulu berenang-renang ke tepian. Tapi aja kelelap. Iya. Gitu aja. Bismillah ya, terima kasih. Ini kan kita mencoba yang namanya mengetuk hati, mengetuk mindset, itu memang harus step by step. Untuk teman-teman memang harus bisa mencoba sesuatu yang baru, yang mungkin agak keluar dari pakem. Ya misalnya Pancen hee. di pinggir jalan gini kita talk show misalnya seperti itu. Jadi itu menjadi, saya kira, warna baru, kemudian juga inovasi baru di luar dari apa yang selama ini sudah kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua memang karena sekarang itu zamannya itu media sosial, maka memang basis media sosial Erlisa itu juga harus diperkuat. Saya kira seperti itu. Harus mengikuti perkembangan terus. Ya. Jadi memang meskipun radio itu berbasis telinga atau pendengar, tapi karena sekarang itu zaman media sosial, maka itu juga harus diperkuat dengan layanan-layanan yang ada di media sosial. Radio tidak hanya sekedar telinga, tapi bisa ditonton. Tidak hanya sekedar audio, tapi juga visual juga. Dengan YouTube-nya, dengan TikTok-nya, dengan FB-nya, saya kira itu juga bisa untuk memperkuat keberadaan kita. Kemudian selanjutnya memang saya kira yang bisa kita lakukan itu adalah konsistensi brand. Jadi kalau misalnya sebuah radio itu sebagai sebuah brand, Erlisa itu mau konsisten dan teguh di segmen apa, itu saya kira kalau itu menjadi brand yang sangat kuat, saya kira pasti nanti banyak yang pasang iklan. Meskipun sekarang mungkin iklannya baru lokal ya ada masalah. Tapi kalau itu konsisten, kita bisa jualan bahwa kita itu berada istiqomah di sini, Pak, segmen kita jelas ini. Kemudian kita tiap hari pendengar kita itu seperti ini, saya kira itu akan menjadikan Erlisa itu menjadi lebih baik.